Oke. Sudah muncul kembali ke slide kan ya? Lubrikan itu dia sifatnya berfungsinya adalah untuk menurunkan friksi atau gesekan antar partikel dan dye-wall. Dye-wall itu maksudnya adalah pances atau alat pada saat proses pengempaan. Jadi nanti kita lihat proses pengempaan itu seperti apa. Sedangkan kalau anti-adherence, dia itu mencegah sticking. Jadi mencegah nempelnya antara komponen tablet dengan punch atau dye. Jadi kalau lubrikan hanya mencegah friksi, kalau anti-adherence mencegah sticking. Nah, sedangkan glidan, dia itu meningkatkan flow atau karakteristik aliran dari granul. Dengan cara seperti apa? Nanti kita lihat. Lubrikan itu ada dua, ada yang fluid, ada yang cairan, ada juga yang serbuk. Nah, kalau yang cairan ini tidak bisa ditambahkan langsung ke dalam granul. Biasanya prosesnya dengan spray granulation. Kalau yang bondir ini bisa ditambahkan langsung, nanti dia akan menempel pada bagian granul. Sisi polarnya akan ke arah tablet dan sisi gugus karbonnya dia akan mengarah ke dye-wall. Biasanya kurang dari 1% konsentrasinya. Ini contohnya. Ada yang larut air, ada yang tidak larut air. Cara menambahkannya, jadi biasanya pada tahap akhir mixing sudah didapatkan campuran yang homogen. Kemudian pencampurannya biasanya 2-5 menit. Cuman sebentar. Nah, ketika terlalu lama akan terjadi overmixing. Nah, kalau overmixing, biasanya si granulnya itu akan menjadi sangat hidrofob, sehingga nantinya sulit dalam proses disintegrasi dan disolusi. Kalau hidrofob kan berarti dia nggak mau kontak dengan air ya. Nanti sedangkan proses penghancuran tablet itu dia butuh kontak dengan air. Ini anti-adherent contohnya, dan ini contoh dari glidan. Nah, glidan itu bagaimana sih caranya dia bisa berfungsi untuk meningkatkan flow. Pertama itu dengan memberikan muatan elektrostatik antar granul. Ketika elektrostatik antar granulnya itu sama, dia akan saling tolak-menolak kan. Ketika granulnya itu dia pengennya sendiri-sendiri, dia akan lebih mudah berflow atau mengalir. Kemudian meminimalkan interaksi van der Waals antar granul. Sama konsepnya, jadi granulnya dia bergerak sendiri-sendiri. Kemudian dia juga menurunkan friksi atau gesekan antar partikel dengan surface yang kasar. Karena si glidan ini mengisi permukaan granul. Jadi kalau misalnya kita punya granul, kayak yang ini misalnya ya. Kan ini bentuknya bundar, tapi dia masih tetap ada lubang-lubang kecil. Nah, glidan itu dia mengisi lubang-lubang kecil ini sehingga dia lebih round, lebih bulat. Jadi alirannya lebih bagus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup paham? Dan yang terakhir ada colorant, flavor, dan sweetener. Pewarna, memberi rasa, dan juga pemanis. Colorant ini sebenarnya lebih ke untuk menunjukkan identitasnya. Misalnya tablet putih, kan ada banyak. Terus misalnya bobot tabletnya sama, dimensinya sama, terus dikerjakan di line produksi yang sama. Nah, biasanya salah satunya akan diberikan colorant untuk menghindari adanya mix up atau ketercampuran. Kemudian dari segi estetika juga biasanya lebih bagus dan menunjukkan homogenitas
biasanya untuk zat aktif yang konsentrasinya kecil. Kalau range-nya ada DICE, ada LEC. DICE itu yang larut air, LEC itu yang tidak larut air. Flavor ini biasanya ditambahkan untuk yang chewable atau tablet punya, ditambahkannya di tahap akhir, bisa dalam bentuk padatan atau larutan. Sweetener juga sama untuk tablet chewable, ini contohnya. Contohnya ada sakarin dan aspartam. Bisa juga digunakan mannitol, laktos, sucrose, dan dextrose. Tapi kalau misalnya ini tidak cukup untuk membuat tabletnya manis, baru bisa ditambahkan sakarin dan aspartam. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari semua excipient yang sudah dijelaskan? Oke, satu orang sebutkan salah satunya dan fungsinya. Bu, izin bertanya. Boleh, siapa namanya? Alia Sofia Mahmuda. Kan tadi ada lubrikannya, Bu, pelicin. Nah, jadi sebelum kita untuk melakukan pengempaan atau pencetakan terhadap tablet itu kan kita menggunakan pelicin, Bu. Ya. Nah, apakah formulasi pelicin dari tablet itu digunakan lebih dari satu kali atau hanya satu kali saja? Lebih dari satu kali itu maksudnya gimana? Jadi penggunaan lubrikannya itu lebih dari satu kali terhadap pencetakan terhadap satu tablet atau satu kali saja gitu, Bu? Lubrikan itu dimasukkan ke dalam tablet. Jadi nanti kita lihat prosesnya ya. Jadi kan ada zat aktif ditambahkan excipient. Misalnya excipientnya di tahap awal itu baru diluent, binder, disintegran, terus di mixing. Terus kalau misalnya mau digranulasi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, terus misalnya udah selesai digranulasi, baru kita tambahkan tadi glidan dan lubrikan. Mixingnya cuma sebentar. Kalau mixing yang awal kan bisa lama ya, bisa lebih dari 5 menit. Pokoknya agar mencapai campuran yang homogen. Sedangkan lubrikan ini kan kecil ya, cuma 1%. Jadi harusnya tidak mengubah sistem yang sebelumnya. Setelah ditambahkan ke granul, di mixing 2-5 menit, udah gitu baru dicetak. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Kita masuk ke tablet delivery system. Bisa kita lihat videonya. Jadi tablet itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia ngapain sih gitu? Muncul kan? Oke. Emang nggak ada suara dia. Ditanya ini kan si obat ini harus masuk ke dalam pembuluh darah ya untuk bisa mencapai tempatnya dia bekerja. Nah, jadi diminum lewat oral, tadi masuk ke saluran cerna, dia masuk ke lambung, kemudian di lambung ini dia pecah. Bentar. Pecahnya bisa di lambung, bisa di usus, tergantung dari waktu hancurnya. Semakin cepat berarti semakin awal dia pecahnya, berarti di sekitar lambung. Tapi kalau misalnya lebih dari 30 menit, berarti kan udah nyampe usus tabletnya.
Dipecah, kemudian diserap. Diserapnya di usus sebagai fungsi penyerapan tubuh kita. Nah, setelah diserap itu kan ada obat yang bisa langsung bekerja. Jadi dia sudah diberikan ke dalam tubuh dalam bentuk aktifnya. Nah, ada juga yang masuk ke dalam tubuh itu dalam bentuk prodrug. Jadi dalam bentuk inaktif. Nah, dalam bentuk inaktif, ketika dia sudah diserap, dia akan masuk ke dalam hati untuk mengalami proses metabolisme, diubah menjadi bentuk aktifnya. Ini acetaminophen, jadi nafki, misalnya ini bentuk aktifnya. Terus ini kodein, dia di metabolisme di hati dengan enzim-enzim hati membentuk morfin sebagai bentuk aktifnya. Nah, setelah bentuk aktifnya tadi baru dia bekerja di site-nya dia. Nah, setelah bekerja dia kemudian akan dieliminasi. Eliminasinya salah satunya di kidney atau di ginjal ketika dia dibuangnya melalui urin. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini prosesnya tablet, tadi dia pecah, kemudian akan terdisolusi dan diabsorpsi. Diabsorpsi dia terdistribusi, bisa langsung ke zat aktifnya, bisa langsung ke tempat bekerjanya, atau dia di metabolisme dulu. Dari metabolisme dia dieliminasi. Kemudian sekarang kita masuk ke proses manufakturnya. Bagaimana sih cara membuat tablet? Ini bisa nanti kalian baca sendiri ya. Tujuan dari, apa sih hal yang perlu dikonsider ketika kita akan membuat tablet? Dari mulai ukuran zat aktifnya, tadi misalnya kalau misalnya zat aktifnya sudah cukup tinggi, misal paracetamol 500 mg, kan udah besar ya, jadi diluarnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kayak clobazam 10 mg, cuma 10 mg, makanya kita perlu diluen. Kemudian stabilitasnya seperti apa, kelarutan, dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, proses pembuatannya itu kurang lebih dibagi menjadi 3. Ada wet granulasi atau granulasi basah. Kemudian ada granulasi kering. Dan ada kempal langsung. Jadi pada tahap granulasi basah, di tahap awal itu kita bisa lakukan penghalusan zat aktif dan eksipien. Tapi kalau misalnya zat aktif dan eksipien yang nggak perlu dihaluskan, ya berarti di skip. Langsung ke mixing atau pencampuran. Nah, setelah pencampuran ada proses penyiapan larutan pengikat. Setelah penyiapan larutan pengikatnya dimasukkan ke dalam campuran API dan eksipien tadi. Namanya proses wet granulasi. Proses wet granulasi ini kemudian dilanjutkan dengan coarse screening atau penghalusan massa basah. Karena di sini kan dibasahi oleh larutan pengikat. Makanya massanya jadi basah. Jadi kita lihat prosesnya. Kemudian dilakukan proses pengeringan, kemudian dilakukan lagi proses pengayakan granul kering, karena di sini sudah dikeringkan. Kemudian ditambahkan lubrikan, glidan, ataupun eksipien lainnya. Dicampur, baru dicetak. Kalau dry granulasi, setelah dimixing, dia dikompresi. Metodenya ada 2. Ada slugging, ada compaction.
Kalau slugging itu berarti dia campurannya nanti dibuat tablet tapi ukurannya dalam bentuk yang lebih besar. Kalau yang compaction roll itu nanti dia dibuat menjadi pita. Setelah itu dia di screening, dihaluskan, ditambahkan excipient lain, baru dikompresi. Kalau misalnya cetak langsung, nggak ada proses granulasi, berarti udah dicampurkan, langsung dicetak. Kita lihat prosesnya. Kita mulai dari tahap granulasi basah ya. Nah, ini yang dinamakan milling API ataupun excipient. Jadi zat aktifnya atau excipientnya masuk lewat hopper atas ini, kemudian dia ditransfer ke wadah ini melalui screen atau ayakan atau saringan. Jadi di sini pori-porinya ada ukuran beberapa mesh. Kayaknya udah dijelasin ya di pertemuan sebelumnya tentang mesh. Lihat di sini ya, proses turunnya itu dia ada penggetaran. Setelah di milling, dia di suction, jadi proses transfernya pakai vakum ke alat untuk pencampuran. Campurannya seperti ini. Dia ini mixing dulu, kecepatan sama lamanya mixing kita bisa tentukan ya. Nah, kemudian penyiapan larutan binder atau larutan pengikat. Ini ceritanya airnya dulu. Terus ditambahkan serbuk pengikatnya. Jadi dia jadi pasta. Itu sama proses transfernya di suction, vakum. Masuk ke campuran zat aktif dan excipient yang tadi. Ini dinamakan proses granulasi basahnya. Bisa satu lubang, bisa kayak gini ya. Kalau di industri. Nah, tadi kan di sini ada granul basah. Kita akan keringkan granulnya itu, tapi sebelum dikeringkan akan diayak dulu. Ayaknya namanya ayak massa basah. Nah, lihat di sini ada screen-nya atau ayakannya. Ayakannya sambil berputar, itu ada ukuran porinya. Sambil berputar.
Setelah ayak basah, ada proses pengeringan granul. Di sini proses pengeringannya menggunakan FBD atau fluidized bed dryer. Intinya bubuknya ditempatkan di wadah sini. Nah, kemudian dari bawah ini dialirkan udara panas. Udara panas jadi ditiupkan ke atas sehingga menerbangkan granul basah tadi agar menjadi kering karena yang menghembuskan udara panas. Ya, sesekali shaking, jadi bergetar atau mengetuk agar granul-granul yang nyangkut di atas ini bisa turun. Nah, bagian bawahnya ini tuh bentuknya kayak gini ya. Dari lubang-lubang ini keluar si udara panasnya. Setelah selesai pengeringan, akan dilakukan ayak kering. Sistemnya sama kayak tadi. Hanya yang diayak adalah massa kering. Maka dinamakan ayak kering. Nah, setelah proses pengayakan ini, baru nanti ditambahkan lubrikan, glidan, ataupun pewarna kalau misalnya mau ditambahkan di akhir. Setelah diayak, tahap akhir barulah dicetak. Bisa stop bentar. Oke. Ada opsi yang lainnya. Kita lihat kalau sistemnya itu dry granulasi. Kalau dry granulasi kan sistemnya tadi ada dua ya. Ada slugging, ada pembentukan ribbon menggunakan roller compactor. Sebenarnya slugging itu sama dengan proses cetak, namun tablet yang dihasilkannya itu besar, lebih besar dari sediaan akhirnya. Ini kurang lebih proses cetak. Bentar.
Tadi masukin serbuknya itu dari bagian atas ya. Hopper. Kemudian hopper tadi akan mengisi bagian ini, punch dan dice. Jadi serbuknya akan masuk ke sini. Yang bagian bawah itu dice, yang bagian atas punch. Ketika yang bagian bawah ini mengenai lonjakan seperti ini, dia akan naik ya. Nah, proses naiknya dice dan turunnya punch, dia yang akan mengempat tablet. Dia kan turun ya. Yang atas turun, yang bawah naik. Ini prosesnya. Jadi ini serbuk yang masuk ke dalam dosator namanya. Yang atas naik, yang bawah turun. Jadi tabletnya terkempak. Dari granul atau serbuknya terkempak. Setelah dikempak nanti dia akan dikeluarkan, masuk ke ejection. Nanti ada sweepernya. Itu kurang lebih prosesnya. Jadi ada tadi filling, metering, compression, dan ejection. Nah, kalau roller compactor, tahapan mixingnya kan sama kayak tadi. Jadi mixing. Serbuk hasil mixingnya di suction, masuk ke bagian hopper, nah, kemudian serbuknya nanti akan dibawa di sini ada 2 roller yang akan mengempas serbuk yang ke bawah tadi berbentuk ribbon atau pita seperti ini ya. Pitanya bisa panjang-panjang, bisa pendek. Nah, nanti pitanya ini akan di crushing, dihancurkan sehingga membentuk granul. Kalau direct compress seperti apa? Ya berarti tidak ada proses granulasi tadi. Setelah mixing langsung dicetak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari prosesnya?
Ibu Yang izin bingung? bertanya. Oh ya, silahkan. Arum ya? Iya, Bu. Bu, kalau kan tadi untuk pembuatan tablet ada 3 metode ya, Bu. Itu faktor apa saja yang menjadi penentu dalam pemilihan metodenya, Bu? Oke. Untuk pembuatan tablet. Pertama, kalau misalnya komponennya, baik itu zat aktifnya atau excipientnya itu punya laju alir yang baik, berarti dia tidak perlu digranulasi, langsung ke direct compress. Tapi kalau misalnya laju alirnya buruk, dia perlu perlu digranulasi. Nah, ketika zat aktifnya itu tahan terhadap udara dan panas, dia bisa pakai wet granulasi, karena kan tadi ada penambahan air, sama ada proses pengeringan dengan penghembusan udara panas. Tapi kalau misalnya dia butuh digranulasi, tapi tidak tahan panas dan tidak tahan terhadap air, pakainya dry granulasi. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ini ada kelebihan dari granulasi, bisa kalian baca sendiri, alasan utamanya adalah flowing ya, aliran. Ini kelebihannya, untuk material yang digranulasi itu ketika nanti akan dicetak, dia butuh tekanan yang lebih kecil. Jadi kita mencetak granul dengan mencetak serbuk, itu gaya yang dibutuhkannya jauh lebih tinggi untuk mencetak serbuk. Terus ngaruhnya kemana? Ke lebih maintenance alatnya. Jadi alatnya akan lebih long last atau tahan lama ketika di pressure untuk menghasilkan gaya yang lebih tinggi, kan dia akan lebih cepat aus. Kemudian suitable flow, lebih seragam juga karena proses mixingnya berkali-kali, kemudian ada pembentukan granul juga kan. Kemudian dia dusty powder, jadi serbuk-serbuk halusnya kan sedikit ya, karena ada proses granulasi. Jadi ketika proses transfer, berhamburannya serbuk itu lebih kecil. Mencegah segregasi dan juga kontrol rilis. Jadi kalau tablet yang menggunakan proses granulasi, nanti kan proses pelepasannya itu tablet pecah jadi granul, granul pecah jadi serbuk. Nah, kita bisa tambahkan sesuatu di granulnya itu untuk mengkontrol pemecahannya. Kemudian keterbatasannya, dia butuh area yang luas, karena tadi kan alatnya banyak. Kemudian secara waktu juga dia butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan direct compress. Kemudian kemungkinan resiko hilangnya material, karena tadi alatnya banyak, kemudian prosesnya panjang. Kemudian memungkinkan cross kontaminasi. Ini lebih ke karena prosesnya banyak dan alat yang digunakan banyak. Kemudian transfer problem. Tadi kan ada proses penambahan larutan pengikat ya. Nah, kalau misalnya itu terlalu basah, dia bisa lengket, nempel di equipment alat. Dan juga slow disolusi. Jadi disolusinya bisa lambat. Karena tadi ya proses pecahnya harus melewati tablet jadi granul dulu, baru jadi serbuk, baru disolusi. Sedangkan kalau direct kompresi kan tablet langsung jadi powder. Sorry. Kalau tablet layer paste ini kayak misalnya Revolgen, itu kan ada 2 lapis ya. Nah, kalau 2 lapis itu dia dye fillingnya bisa 2. Jadi si hoppernya yang memasukkan materialnya tadi ada 2. Nanti kalian bisa lihat prosesnya seperti apa. Kemudian tipenya juga ada beberapa. Ini nggak akan dibahas di sini. Sekarang kita masuk ke evaluasinya. Nah, 2 minggu yang lalu ya, kan kita sudah menjelaskan evaluasi untuk serbuk atau granul. Nah, evaluasi serbuk atau granul itu ketika kita misalnya membuat sediaannya tablet, berarti evaluasi granul dan serbuk itu sebagai IPC atau in process control. Sedangkan di sini adalah evaluasi sediaan akhirnya.
evaluasi tabletnya. Yang pertama organoleptik, warna, bau, rasa, itu jelas lah ya sebagai identitasnya. Kemudian memastikan juga bahwa dia homogen dan dapat diterima. Misalnya warnanya merata, kemudian baunya, misalnya kalian mau bikin tablet apa ya, sulfur, tablet apa kan itu bau banget ya. Pastikan baunya dapat diterima. Terus keseragaman ukuran. Ukuran di sini maksudnya adalah tebal dan diameter dari tablet. Pengukurannya menggunakan jangka sorong. Syaratnya menurut Pharmacope itu diameternya harus kurang dari 3 kali dan lebih dari 1/3 tinggi tablet. Jadi misalnya tinggi tabletnya 2 cm. Berarti diameternya itu harus kurang dari 6 cm dan tidak lebih kecil dari 2/3 cm. Kemudian yang ketiga ada kekerasan. Kekerasan tablet ini